Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Felicia dengan NIM 64220680 dari kelas 646B03. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sosro selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif. Pada kesempatan malam ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pengaruh return on asset atau ROA dan debt to equity ratio DER terhadap price to book value PBV pada sektor perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Andre Ananta Hidayat, yang kedua ada Felicia, saya sendiri. Yang ketiga ada Firda Ayu. Yang keempat ada Sherly Oktaviani. Lalu ada Eka Fikriyah. Lalu ada Sri Afriyanti dan Fauza Kamilah. Lanjut untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Sherly Oktaviani. Kepada Kak Sherly dipersilahkan. Latar belakang, VBV merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi PBV berarti semakin besar kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan. Brigham dan Houston 2019 dalam Zapira 2021. ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan aktivitas perusahaan dalam melakukan pengolahan aset semakin baik. Zafira 2021 mengacu pada Hanafi 2016. Sementara itu, debit to equity ratio DER merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Kashmir 2019 dalam Limesta dan Wibowo 2021. Namun hasil penelitian terdahulu menunjukkan hubungan yang tidak konsisten antara ROA dan DER terhadap VBV. Saputra dan Wisdayututi 2019. Utami 2018. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut khususnya pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia periode 2022-2024 yang memiliki karakteristik unik peran penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana return on asset ROA berpengaruh terhadap price to book value PBV pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2022-2024. Yang kedua, bagaimana debit to equity ratio DER berpengaruh terhadap price to book value PBV pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2022-2024. Yang ketiga, bagaimana return on asset ROA dan debit to equity ratio DER secara simultan berpengaruh terhadap price to book value PBV pada perusahaan sektor keuangan yang berdasarkan di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2022-2024. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh return on asset ROA terhadap price to book value BVB pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Yang kedua, menganalisis pengaruh debit to equity ratio DER terhadap price to book value BPBV pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Yang ketiga, menganalisis pengaruh return on asset ROA dan debit to equity ratio DER secara simultan terhadap price to book value BVB
pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Manfaat penelitian yang pertama, bagi penelitian. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan pengalaman empiris dalam menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap nilai perusahaan. Hal ini juga dapat menjadi dasar dalam mengembangkan penelitian lanjut di bidang keuangan perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dan efisiensi penggunaan aset dan struktur modal guna meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Yang ketiga, bagi investor dan calon investor. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh probabilitas dan struktur modal terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, bagi akademisi dan penelitian lain, penelitian ini diharapkan dapat referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian sejenis di masa mendatang. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 sampai 2024. Namun, untuk membatasi ruang lingkup agar penelitian menjadi lebih terarah dan mendalam, fokus penelitian ini dibatasi pada subsektor perbankan konvensional. Subsektor ini dipilih karena perbankan konvensional merupakan tulang punggung sistem keuangan nasional yang memiliki karakteristik keuangan yang berbeda dibandingkan dengan subsektor keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi, pembiayaan, atau perbankan syariah. Selain itu, perusahaan perbankan konvensional memiliki tingkat leverage dan regulasi yang relatif ketat, serta menjadi perhatian utama investor dalam pengembalian keputusan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mencangkup perusahaan sektor keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan non-bank, asuransi, atau perusahaan sekuritas. Dengan pembatasan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan mengenai pengaruh return on asset (ROA) dan debt to equity ratio (DER) terhadap price to book value (PBV) pada perusahaan perbankan konvensional di Indonesia. Landasan teori. Teori 1, return on asset. Definisi ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Tujuan: menilai efisien manajemen dalam menggunakan aset untuk menciptakan keuangan. Rumus: ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Sumber: Kamsir 2014, Rifai et al. 2013. Teori 2, Debt to Equity Ratio (DER). Definisi DER mengukur proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan, menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman dibanding modal sendiri. Tujuan: menilai struktur modal dan risiko finansial perusahaan. Rumus: DER total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Sumber: Hidayat dan Triyonowati 2020, Rumegan et al. 2020. Teori 3, Price to book value. Definisi PBV adalah rasio yang membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku per lembar saham. Tujuan: menilai apakah suatu saham dihargai terlalu tinggi atau rendah oleh pasar. Rumus: PBV harga saham per lembar dibagi nilai buku per lembar saham. Makna: PBV kurang lebih saham dinilai lebih tinggi oleh pasar overload. PBV lebih dari 1.
Saham Undervalued sumber dan Febrianti Lestari et al. 2023. Kerangka pemikiran. 1. Penelitian ini menganalisis pengaruh ROA dan DER terhadap PBV pada perusahaan sektor keuangan di BEI periode 2022 sampai 2024. ROA mengukur efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset. ROA tinggi cenderung meningkat PBV. 2. DER menunjukkan struktur permodalan. DER tinggi bisa meningkatkan resiko, tapi juga mencerminkan agresivitas pendanaan dengan manajemen yang baik. DER dapat menaikkan PBV. 3. PBV dipengaruhi oleh ROA dan DER sebagai indikator kinerja keuangan yang dipertimbangkan investor. Sekarang kita masuk ke dalam metode penelitian. Untuk desain penelitiannya sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif kasual. Itu menguji pengaruh ROA dan DER terhadap PBV. Cocok untuk analisis hubungan sebab akibat, mengumpulkan data numerik. Untuk populasi dan sampel, populasinya menggunakan sektor keuangan di BEI di tahun 2022 sampai 2024. Sampelnya metode purposive sampling dengan kriteria 1. Terdaftar konsisten di BEI periode 2022 sampai 2024. Lalu yang kedua menerbitkan laporan keuangan secara lengkap. 3. Memiliki data lengkap ROA, DR, dan BBV. Lalu definisi operasional variabel ROA adalah laba bersih dibagi aset, satuannya dalam persen. Lalu DER yaitu total utang dibagi total ekuitas, rasionya desimal. PBV harga saham, harga pasar saham dibagi nilai buku per saham, yaitu satuannya rasio desimal. Lalu teknik pengumpulan data, pengumpulan kita juga menggunakan bantuan dari aplikasi seperti RTI Business dan Yahoo Finance. Lalu untuk teknik analisis datanya menggunakan statistik deskriptif. Lalu yang kedua uji asumsi klasik, normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji multikolinearitas hasil menunjukkan bahwa kedua variabel independen, return on asset, dan debt to equity ratio memiliki nilai toleran sebesar 0,286 dan nilai varians implantor faktor sebesar 3,501, nilai toleran yang masih jauh di atas batas kritis 0,10 menandakan bahwa proporsi varians masing-masing variabel yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya cukup besar, sehingga tidak ada indikasi kolerasi linear tinggi di antara prediktor. Demikian pula nilai CEF yang berada jauh di bawah ambang 10, bahkan di bawah kriteria ketat 5, mengkonfirmasi bahwa tidak terjadi peningkatan varians koefisien regresi akibat multikolinearitas. Dengan kata lain, ROA dan DER relatif bebas hubungan linier satu sama lain, sehingga koefisien regres dalam model dapat diperkirakan secara stabil dan interpretasinya tetap valid. Baik, selanjutnya untuk hasil penelitian 4.33 uji autokolerasi menurut Will Kenton tahun 2019 dijelaskan bahwa nilai Durbin-Watson antara 1,5 hingga 2,5 dianggap normal dan nilai di luar rentang ini dapat menandakan adanya masalah autokolerasi. Berdasarkan output SPSS pada gambar 43.4, nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah sebesar 1,591. Nilai ini berada cukup dekat dengan angka 2, yang merupakan indikasi bahwa tidak terdapat autokolerasi dalam model. Meskipun nilainya sedikit di bawah 2, hal ini hanya menunjukkan adanya kemungkinan
autokolerasi positif yang sangat lemah dan tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung masalah autokolerasi, sehingga residual dalam model bersifat acak dan model layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada uji heteroskedasitisitas. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari heteroskedasitisitas. Cara menentukannya, jika titik-titik pada plot residual membentuk pola teratur, berarti ada heteroskedasitisitas. Tetapi jika penyebaran titik acak berada di atas dan di bawah garis nol tanpa pola jelas, maka heteroskedasitisitas tidak terjadi. Pada gambar tersebut, terjadi titik-titik tersebar secara acak tanpa membentuk pola teratur, baik di atas maupun di bawah. Baik di atas maupun, maaf, ulang dulu. Baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedasitisitas. Lalu ada pengujian hipotesis, yaitu ada yang pertama uji analisis linear berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki koefisien B sebesar 76,494, yang berarti setiap kenaikan ROA sebesar 1 poin diperkirakan meningkatkan PBV sekitar 76,5 poin. Dengan asumsi DER tetap, nilai T sebesar 2,313 dengan p-value 0,039 menunjukkan bahwa pengaruh ROA terhadap PBV bersifat signifikan secara statistik. P kurang dari 0,05. Sementara itu, variabel DER memiliki koefisien B minus 1,766, menandakan hubungan negatif. Kenaikan DER sebesar 1 poin diperkirakan menurunkan PBV sekitar 1,8 poin. Nilai T minus 3,593 dan p-value 0,04 juga menunjukkan bahwa pengaruh DER signifikan. Artinya, semakin tinggi laba terhadap aset atau ROA, maka semakin tinggi nilai perusahaan PBV. Sedangkan semakin besar utang terhadap ekuitas DER, nilai perusahaan cenderung menurun. Nilai intercept sebesar 9,604 merepresentasikan nilai PBV saat ROA dan DER sama dengan 0, meskipun kondisi ini jarang terjadi di dunia nyata. 4.5 Uji koefisien determinasi. Model regresi menunjukkan hasil yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan price to book value atau PBV. Nilai R-square sebesar 0,904 berarti 90% variasi PBV dapat dijelaskan oleh dua variabel yaitu ROA dan DER. Adjusted R-square sebesar 0,888 tetap tinggi, menandakan kekuatan model tetap solid meski disesuaikan dengan ukuran sampel. Koefisien korelasi R sebesar 0,951 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara ROA dan DER terhadap PBV. Secara keseluruhan, model ini efektif untuk memprediksi nilai pasar perusahaan di mana profitabilitas atau ROA mendorong kenaikan PBV, sementara rasio utang atau DER memberi tekanan penurunan. Temuan ini relevan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi maupun manajerial. Selanjutnya ada 4.6 pembahasan hasil penelitian uji F. Berdasarkan output ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 56,562 dengan probabilitas SIG atau p-value 0,000. Nilai probabilitas yang jauh di bawah taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis 0 yang menyatakan bahwa model regresi tidak memiliki kemampuan menjelaskan variabilitas PBV ditolak.
Dengan kata lain, secara simultan kombinasi variabel ROA dan DER berpengaruh secara signifikan terhadap PBV. Besarnya F hitung juga menunjukkan bahwa variasi PBV yang mampu dijelaskan model sum of square sama dengan 27,506 jauh lebih besar dibandingkan variasi yang tidak terjelaskan atau residual sum of square sama dengan 2,918. Oleh karena itu, model regresi dua prediktor ini terbukti layak digunakan untuk menganalisa dan memprediksi nilai perusahaan yang diukur melalui PBV. Selanjutnya ada 4.6.2 yaitu uji T. Hasil uji T menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Dengan koefisien 76,494, nilai T sebesar 2,313 dan signifikansi 0,039 atau P kurang 0,05. Artinya setiap kenaikan satu satuan ROA diperkirakan menaikkan PBV sekitar 76,5 poin. Sementara itu, R berpengaruh negatif signifikan terhadap PBV dengan koefisien minus 1,766, nilai T minus 3,593, dan signifikansi 0,004. Ini berarti kenaikan satu satuan DER diprediksi menurunkan PBV sebesar 1,766 poin. Secara parsial, ROA menjadi pendorong nilai perusahaan, sedangkan DER menjadi faktor penekan dan keduanya terbukti signifikan secara statistik. Lalu kita masuk ke dalam implikasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa PBV penting dipertimbangkan oleh investor dalam menilai valuasi saham perbankan. Peningkatan rata-rata PBV dan ROA dari tahun 2022 sampai 2024 mencerminkan kinerja yang membaik, sementara DR yang tinggi namun stabil menunjukkan pengelolaan modal yang konsisten. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap PBV, sedangkan DR berpengaruh negatif signifikan. Bagi investor, hal ini menjadi acuan untuk menilai efisiensi dan resiko keuangan perusahaan. Baik manajemen perbankan, bagi manajemen perbankan, meningkatkan ROA dan menjaga DR tetap terkendali menjadi strategi kunci untuk meningkatkan valuasi perusahaan. Sementara itu, regulator seperti OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap struktur permodalan agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan panduan praktis bagi pengambilan keputusan investasi, manajerial, dan regulasi di sektor perbankan Indonesia. Lalu untuk keterbatasan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah sampel terbatas pada 5 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI, sehingga hasilnya kurang representatif untuk keseluruhan industri. Yang kedua, fokus penelitian hanya pada sektor keuangan, sehingga temuan mungkin tidak berlaku di sektor lain. Yang ketiga, periode waktu yang dianalisis hanya 3 tahun, yaitu 2022 sampai 2024, yang relatif singkat. Keempat, penelitian ini hanya memasukkan ROA dan DR sebagai variabel independen. Padahal terdapat kemungkinan variabel lain yang juga mempengaruhi PBV. Kelima, meskipun uji asumsi regresi, telah dilakukan, potensi pelanggaran asumsi tetap ada dan bisa mempengaruhi validitas hasil. Selain itu, penggunaan data sekunder di BI bergantung pada keakuratan laporan keuangan perusahaan. Terakhir, definisi dan pengukuran variabel yang digunakan bisa berbeda dalam studi lain, sehingga hasil bisa bervariasi. Memahami keterbatasan ini penting untuk interpretasi hasil dan arah penelitian selanjutnya. Lalu untuk kesimpulan dan saran, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ROA dan DER terhadap PBV pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2022 sampai 2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, penelitian ini menganalisis data sekunder dari laporan keuangan untuk mengukur pengaruh parsial dan simultan kedua variabel terhadap PBV. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam literatur valuasi perusahaan dan manfaat praktis bagi manajemen dalam pengelolaan aset, serta bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Temuan ini akan menjadi dasar untuk menyimpulkan pengaruh ROA dan DR terhadap nilai pasar perusahaan dan merumuskan saran yang relevan.
Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.